البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada syubhat yang disampaikan atau yang dilontarkan oleh ahlu syirik, para pelaku kesyirikan, yang nanti beliau akan menyebutkan bahwasannya anggapan mereka yang namanya ibadah itu hanya sholat saja. Kalau meminta perlindungan, meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan ibadah katanya. Ibadah itu cuma sholat saja. Jadi bodohnya mereka terhadap ibadah. Jadi mereka membatasi bahwasanya ibadah itu cuma sekedar sholat, puasa, zakat. Nah, padahal kalau berdoa, meminta itu bukan ibadah katanya. Padahal ibadah itu maknanya apa? Maknanya umum. Sudah kita lewati ya, ibadah itu maknanya umum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu makna ibadah. Nah, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik itu salat, puasa, zakat, berdoa, meminta perlindungan, paham ya? Beristighfar misalnya, baik berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu semuanya adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak terbatas cuma salat saja. Ini bantahan untuk mereka ya. Jadi bodohnya mereka, yang mereka mengatakan bahwasanya ibadah itu menurut mereka hanyalah salat. Dan mereka menyangka bahwasanya berserah diri atau menghambakan diri dan berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu bukan ibadah itu loh. Kata mereka nih ya, na'udzubillah ya, na'udzubillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fa in qala ana la a'bud illallah, jika dia berkata aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa hadzal iltija'u ilaihim, dan iltija' ilaihim, dan dan tunduknya atau berserah dirinya atau berlindungnya kita kepada mereka, pada para wali atau kuburan-kuburan tadi ya, kuburan-kuburan orang saleh, wa du'a'uhum, dan juga seruan kita atau kita berdoa kepada mereka laisa bi ibadah katanya. Itu bukan ibadah. Kami tetap kami tidak menyembah kecuali Allah. Adapun meminta perlindungan kita kepada mereka, kepada orang soleh atau para wali yang sudah meninggal itu ya, atau kita berdoa kepada mereka, laisa bi ibadah, itu bukan ibadah. Padahal apa? Padahal ibadah itu tidak terbatas pada sholat saja. Bahkan kita minta perlindungan, berdoa itu juga ibadah. Doa ibadah bukan? Doa ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Hadisnya siapa itu? Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Nu'man bin Bashir. Hadisnya Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma apa? Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Siapa yang mengatakan doa bukan ibadah? Doa itu ibadah. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat sombong terhadap beribadah kepadaku, apa maksudnya? Berbuat sombong di dalam berdoa kepadaku, yaitu dengan berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah, tidak berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang-orang saleh atau yang semisalnya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah telah ancam, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan rendah dan hina. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita mengikuti anggapan mereka. Karena ibadah itu secara bahasa apa? Al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri dan tunduk. Paham ya? Ibadah itu secara bahasa adalah al-khudu' wa tadallul, yaitu khudu', merendahkan diri, wa tadallul, dan juga tunduk. Seperti itu. Barakallahu fikum.
Ya, ada masalah istilah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sudah kita ucapkan tadi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Definisi ini dihafal, mudah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, yakni idza kana ya'tarifu anna al-ibadata haqqun lillah, maknanya apabila dia telah mengetahui bahwasanya ibadah itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la yajuzu ibadatu ghairillah, dan bahwasanya tidak diperbolehkan mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu yaqul, akan tapi dia mengatakan al-iltija'u laysa minal ibadah fa huwa jaizun, katanya. Iltija, minta perlindungan, berlindung kepada para wali, orang yang sudah meninggal itu bukan ibadah. Itu boleh katanya. Nah, ini permasalahannya sekarang. Ini syubhat mereka. Jadi seakan-akan mereka bodoh kan? Bodoh terhadap makna ibadah. Nah, kebodohan itu ya. Nah, kebodohan itulah yang akan mengantarkan dia dalam kesesatan. Nauzubillah ya. Jadi kita berlindung dari kebodohan. Karena kebodohan itu adalah perkara yang harus kita perangi. Nah, harus kita apa? Harus kita perangi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kata beliau, fa innaka taqulu lahu, maka kamu jawab pertanyaan itu atau kamu jawab syubhat tersebut, kamu katakan kepada dia, al-iltija'u ila Allah ibadah. Paham ya? Naam, tunduk dan juga menghadapkan diri, berserah diri, berlindung kepada Allah taala itu adalah ibadah. Al-luju', kembali kepada Allah taala adalah ibadah. Wal iltija'u ila ghairillah, naam, dan minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala fi ma la yaqdir alaihi illallah syirkun. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah itu kesyirikan. Paham ya? Mereka minta perlindungan, meminta syafaat, meminta agar diberikan rezeki, diluaskan rezekinya, diberi kekayaan. Itu enggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Li'anna, dikarenakan manil taja'a ila ghairillah, barang siapa yang minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala fi syada'id, pada perkara-perkara yang genting atau perkara yang menggentingkan perkara yang susah, faqad asyraka ma'allah, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fi ma la yaqdir alaihi illallah, pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, paham itu ya? Jadi doa itu adalah ibadah, barakallahu fikum, tidak boleh sembarangan. Naam. Li'annahu walladhi yujibul muttar idza da'ah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mengabulkan orang yang terpaksa ketika adanya keterpaksaan. Paham ya? Dalam artian apa? Dalam artian ketika dia tuh benar-benar butuh benar-benar apa? Memerlukan, benar-benar terdesak. Itu tidak yang mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idza da'ah, apabila dia berdoa. Wa yakshifus su', dan dialah zat yang apa? Yang akan menghilangkan semua kejelekan. Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal malja' subhanahu, dan dialah zat yang tempat berlindung. Walidha, oleh karena ini laja ilahi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul, oleh karena ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu ketika Rasulullah mengatakan la malja'a wala manja wala maltaja minka illa ilaik. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk berlindung. Darimu kecuali hanya kepadamu. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Tapi boleh enggak kita berlindung dengan makhluk? Barakallahu fikum. Para ulama membolehkan dengan 3 syarat. Boleh kita berlindung kepada manusia selama terpenuhi syarat tersebut. Pertama apa? Ayyakuna hayyan. Orang yang kita mintai perlindungan itu masih hidup. Yang kedua apa? Ayyakuna hadiron, hadir. Yang ketiga ayyakuna apa? Qadiron, dia mampu. Seperti contohnya kita dikejar maling, dikejar pencuri, dikejar perampok. Kita lari ke kantor polisi, minta perlindungan. Pak, tolong Pak dilindungi Pak, ada penjahat. Boleh enggak kita minta perlindungan? Boleh. Kepada manusia boleh, tapi dengan 3 syarat. Apa? Hidup, mampu, hadir. Tapi kenapa ini enggak diperbolehkan? Karena mereka meminta kepada orang sudah mati. Orang sudah mati, di kuburan dimintai perlindungan. Bayangkan itu. Terus bagaimana kalau masih hidup? Kalau masih hidup tapi dia tidak mampu juga tidak boleh. Tapi harus terpenuhi 3 syarat. Mampu, hidup, hadir. Barakallahu fikum, itu syaratnya. Mahum ya? Ayo. Qul, katakanlah inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan sungguhnya aku, tidak ada seorang pun yang bisa meliputi diriku kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Wa qaulu ta'ala wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dan Allah Ta'ala berfirman, dialah zat yang meliputi dan tidak ada satupun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, atau dia bukan zat yang diliputi. Apa maksudnya itu? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, padahal kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguh ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Paham ya? Nah. Jadi khulasahnya barakallahu fikum, anggapan mereka bahwasanya ibadah itu hanya salat, zakat, puasa itu anggapan yang tidak benar. Dan menurut mereka doa itu bukan ibadah juga tidak benar. Dibantah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Tirmidzi yang sudah kita baca tadi, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nas terang-terangan seperti itu, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Syahidnya ini. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong terhadap beribadah kepadaku, sombong terhadap apa? Tidak mau berdoa kepadaku, apa? Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Na'udzubillah min dzalik ya. Berhati-hati. Ini syubhat mereka. Jadi yang sahih bagaimana? Yang sahih itu ibadah tidak terbatas pada sholat saja. Semua perkara, semua perbuatan, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak atau tersembunyi, itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan tadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang dahulu. Nah, itu yang harus dihafal ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sudah kita ulang-ulang, enggak masalah. Pelajaran ilmu itu diulang-ulang enggak masalah. Kullama takarrar. Nah, semakin atau kapanpun sebuah faedah itu diulang-ulang akan semakin menetap. Semakin ngokoh, paham? Sebagai kokoh gitu ya. Semakin orang itu kokoh dan mengokoh. Dalam artian mengokoh ilmunya, mengokoh faedahnya. Nah, seperti itu. Kokoh dan kuat, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai wah ini diulang-ulang terus. Jangan sampai anggapan seperti itu. Karena yang namanya apa? Yang namanya thalabul ilmu seperti itu. Nah, man sabata nabata wa man jadda wajada. Barang siapa yang itu kokoh di dalam belajar, dia akan tumbuh di atas ilmu. Dan barang siapa yang dia itu sungguh-sungguh dalam belajar, wajada, dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Dan perlu diingat, sudah kita ingatkan berkali-kali, ilmu itu apa? Laisa al-ilm fis sudur, atau laisa al-ilmu fis sutur, wa innamal ilmu fis sudur. Ilmu itu bukan sekedar tulisan, tapi ilmu itu di sudur, di dada, dihafal maksudnya. Nah, wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Dan apa-apa yang ditulis itu pasti akan menetap, kokoh. Dan yang tidak ditulis akan farra, akan lari. Naam, akan lari. Barakallahu fikum. Berikutnya kita akan lanjutkan syubhat yang disampaikan oleh mereka. Qala al-muallif rahimahullah taala, faqul lahu, katakanlah kepada dia, anta tuqirru anna Allah tarda 'alaika ikhlasul ibadah lillah wa huwa haqquhu 'alaik. Nah, kamu sudah meyakini, kita katakan kepada dia ya, orang musyrik tadi, anta tuqirru. Nah, engkau sudah meyakini atau mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadamu untuk berbuat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqquhu 'alaik, wa huwa haqquhu 'alaik. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Paham ya? Dalam artian itu kewajiban dirimu untuk memberikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ya'riful ibadah wa la anwa'aha. Ternyata dia tidak tahu apa itu ibadah dan tidak tahu jenis-jenisnya. Inilah yang berbahaya. Kebodohan ini berbahaya. Al-jahl itu termasuk kebodohan. Nah, kebodohan yang berbahaya sekali, al-jahl. Jangan sampai ada pada diri kita. Nah, sehingga dipermisalkan apa itu? Dipermisalkan seperti kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Tidak ada kegelapan melainkan kegelapan kebodohan. Dinukilkan oleh siapa itu? Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, beliau mengatakan bahwasannya kama huwa ma'lumun. Sebagaimana sudah diketahui, annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblis, dan bahwasanya iblis yuhassinu lil insan. Paham ya? Yuhassin, dia memperhiasi atau menghias-hiasi manusia. Naam,
itfa'an nur, untuk memadamkan cahaya tersebut. Biar orang itu bodoh gitu ya maksudnya. Liyatamakkana minhu, agar apa? Agar iblis itu mapan dan bisa merangkul manusia tersebut. Nah, mengikuti langkah-langkah iblis. Nah, kemudian apa? Liyatamakkana minhu fi az-zulmah. Paham ya? Agar orang itu mapan, atau agar iblis itu bisa mapan merangkul orang tersebut kepada kegelapan. Wala dzulmata kadzulmatil jahl, kata beliau. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Jadi kebodohan harus dihilangkan ya. Kebodohan harus dihilangkan, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Sehingga Al-Imam Al-Qirafi rahimahullah taala dalam kitab Al-Furuq, beliau menjelaskan bahwasannya aslu kulli khairin, asal daripada seluruh kebaikan di dunia wal akhirah, innama huwa al-ilm. Tapi beliau urutkan yang pertama bahasanya aslu kulli syarrin di dunia wal akhirah innama huwa al-jahl. Innama huwa al-jahl. Inti daripada kebaikan dunia dan akhirat itu, atau inti daripada kejelekan di dunia dan di akhirat apa? Adalah kebodohan. Kata beliau apa? Ijtahid fi izalatihi minka mastata'ta, atau fi izalatihi anka mastata'ta. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghilangkan kebodohan itu dari dirimu semampu dirimu. Paham ya? Dalam artian semaksimal mungkin kita berusaha menghilangkan kebodohan tersebut. Kata beliau, kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Sebagaimana asal atau inti daripada kebaikan dunia dan akhirat adalah apa? Ilmu. Fajtahid fi tahsilihi mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Bersungguh-sungguhlah dalam menimba ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu. Mastata'ta, sesuai dengan kemampuan yang engkau miliki. Kemudian apa? Fallahu huwal mu'inu 'alal khairi kullih. Maka Allah lah zat yang akan menolong segala kebaikan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Harus semangat. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa? Kata Rasulullah, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah engkau terhadap apa atau perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz, dan jangan putus asa. Belajar itu enggak kenal putus asa, dalam artian wah kok anak enggak bisa-bisa ya, sudah bertahun-tahun enggak ada faedahnya. Jangan, disyukuri ilmu yang didapatkan, disyukuri. Semakin kita syukuri ilmu itu, semakin Allah taala akan menambahkan insyaallah taala. Tapi dengan cara bagaimana? Bagaimana caranya kita mensyukuri ilmu? Caranya mensyukuri ilmu adalah mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut, disyukuri. Barakallahu fikum, sedikit yang ada kita syukuri. Karena dengan syukur tersebut Allah taala insyaallah akan menambahkan ilmu terhadap hamba-hamba tersebut. Barakallahu fikum, sehingga ilmu itu tetap kurang saja. Karena itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa hamba itu meminta untuk tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Barakallahu fikum, ilmu itu sangat luas dan sangat banyak, sehingga harus kita miliki. Jangan sampai seperti ahlu syirik seperti ini, enggak paham masalah ibadah, kemudian mengatakan doa itu bukan ibadah. Padahal nas Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tadi, kemudian juga nas Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berikutnya kata beliau, fabayyinha, jelaskan kepada orang tersebut, biqaulika, dengan ucapanmu. Qala Allah taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan, dalam keadaan menghadapkan diri, berserah diri, pasrah, wa khufyah, dan pelan-pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dalam artian apa? Melampaui batas hingga berbuat syirik, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza a'lamtahu bihadza, jika kamu telah memberikan tahu atau memberitahukan kepada, apabila engkau telah memberitahukan kepada si musyrik tersebut bihadza, dengan jawaban ini, faqul lahu, katakanlah lagi kepada dia, katakan kepada si musyrik tersebut, hal alimta anna hadza ibadatun lillah? Apakah kamu tahu bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fala budda an yaqul, maka harus atau pasti dia akan mengatakan, iya. Wa du'a mukhul ibadah. Dan doa itu adalah mukhul ibadah. Ini dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah ini dhaif ya. Dari hadis Anas bin Malik dhaif. Yang sahih bagaimana yang sahih? Yang sahih ad-du'a huwal ibadah.
lafaz ad-du'a mukhul ibadah ini dhaif. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab apa itu? Dalam kitab Al-Ushul Salasah itu. Ad-du'a mukhul ibadah. Ini dhaif tapi ya. Yang sahih apa yang sahih? Yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Hadisnya Nu'man bin Bashir. Min hadis An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma rawahu Tirmidzi. Kalau yang ini hadisnya siapa? Hadisnya Anas bin Malik dhaif. Nah. Kemudian berikutnya, faqul lahu, katakanlah kepada dia, idza aqrarta annaha ibadah. Sekarang kalau kamu sudah mengakui bahwasannya doa itu adalah ibadah, wa da'awta Allah lailan wa nahara, dan kamu sudah berdoa kepada Allah siang dan malam, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan juga harapan, summa da'awta fi tilkal hajah, kemudian kau berdoa pada kebutuhan tersebut, nabiyan aw ghairah, berdoa kepada nabi atau yang selainnya, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah. Nah, apakah engkau berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan yang lainnya? Fala budda an yaqul, pasti dia akan mengatakan na'am. Sudah. Ketemu kan? Ketemu. Dalam artian apa? Dalam artian kalau kalian mengatakan aku hanya berdoa kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi doa itu bukan ibadah. Nah, setelah diproses, setelah kita telusuri, setelah kita bantah bahwasanya akhirnya dia mengakui bahwasanya doa itu ibadah, berarti doanya kalian kepada para malaikat, doanya kalian kepada para nabi, doanya kalian kepada orang-orang saleh yang meninggal, itu adalah perbuatan syirik. Dia akan mengatakan na'am. Kalau seandainya tidak mengatakan na'am, berarti keliru dia. Karena sudah mengaku ibadah. Nah, ibadah tidak boleh serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, asy-syarh qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ai tas'aluhu an makna ibadah, tanya dulu kepada dia, apa makna ibadah? Tanyalah dia tentang makna ibadah. Wa mal farqu bainaha wa bainal iltija? Apa bedanya antara ibadah dan iltija? Minta perlindungan. Wa qul lahu, dan katakanlah kepada dia, halil ibadah wajibatun aw mustahabbah? Sekarang ibadah itu wajib atau sunnah? Tanya kepada orang tersebut. Fala budda an ya'tarifa, pasti dia akan apa? Pasti dia akan mengakui bahwasanya anal ibadah amrun wajibun wa hatmun. Bahwasanya ibadah itu adalah perkara yang wajib wa hatmun, dan perkara yang wajib, hatmun sama wajib sama ya artinya. Alal ibad, perkara yang wajib terhadap para hamba. Paham ya? Kewajiban atas seorang hamba. Wa annaha haqqullah 'alal ibad, dan bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan terhadap para hambanya. Fa idza tarafa bihadza, apabila dia telah mengakui pertanyaan ini semuanya, faqul lahu, katakanlah kepada dia. Setelah itu katakan lagi ya, fasl li ibadah, jelaskanlah kepadaku apa itu ibadah, ma maknaha, apa makna ibadah, wa bayyin lima anwa'aha, dan jelaskanlah kepadaku apa jenis-jenis ibadah. Madumta annaka i'tarafta, selama kamu sudah tahu, selama kamu masih tahu, anal ibadata lillah, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa anha wajibatun 'alal 'abdi, dan bahwasanya ibadah itu adalah kewajiban atas seorang hamba, fa innahu yajibu 'alaika an ta'rif ma'naha. Berarti kamu harus wajib. Paham ya? Dalam artian wajib untuk dirimu untuk mengetahui makna ibadah. Bagaimana kamu mengatakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu sendiri enggak tahu ibadah itu apa? Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita enggak tahu makna ibadah ya. Makna ibadah itu mudah. Sudah kita ulangi berkali-kali itu makna ibadah. Jadi kalau kamu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang musyrik, ini kan khitabnya kepada orang musyrik ya. Naam. Berarti kamu harus tahu juga makna ibadah itu apa, gitu loh. Nah, wa anta'rifa anwa'aha, dan harus tahu jenis-jenisnya. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Nah, ibadah itu berdoa juga ibadah, paham ya? Nah, rasa takut juga ibadah, rasa apa? Rasa mahabbah, cinta juga ibadah. Barakallahu fikum. Bukan hanya sholat saja. Wa illa, dan jika kamu tidak tahu, fa kaifa yujibullahu 'alaika syai'an wa anta tajhaluhu wa la ta'rifuh? Kalau seandainya kamu tidak tahu, bagaimana kamu wajibkan atas dirimu perkara yang apa? Perkara yang kamu sendiri bodoh dan tidak tahu. Paham ya? Setelah dia mengatakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ditanya, tahu enggak kamu itu ibadah itu apa? Makna ibadah itu apa? Jenisnya apa? Nah, kalau dia mengatakan makna ibadah adalah ini, jenisnya adalah ini, kalau sudah tahu maknanya, sudah tahu jenisnya, boleh enggak kalau diserahkan kepada selain Allah taala? Kalau dia mengatakan tidak boleh, berarti kamu berbuat syirik. Selesai kan? Selesai. Tapi kalau kamu enggak tahu ibadah, padahal kamu mengatakan ibadah itu wajib, padahal kamu mengatakan ibadah itu wajib, berarti apa? Berarti kamu wajibkan dirimu dengan suatu perkara yang kamu sendiri bodoh dan tidak tahu. Hati-hati.
Nah, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, fa mautuka khairun min hayatika daimu, lailuka naimun naharuka la'ibun, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Hati-hati ya. Nah, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Jika kamu tidak membaca, tidak pula paham, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Matimu itu lebih bagus daripada hidupmu selama-lamanya. Karena apa? Karena hidupnya enggak bermanfaat kan? Enggak paham masalah agama, kemudian juga enggak mau memahami, enggak mau membaca juga, enggak menuntut ilmu, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Lailuka naimun naharuka la'ibun. Malamnya tidur, siangnya main-main. Famisluka na'am fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka hidup di dunia bagaikan apa? Hidupnya binatang ternak. Naudzubillah ya. Naudzubillah itu na'am. Bahwasanya dipermisalkan dengan apa? Dengan binatang ternak. Kenapa? Karena tidak menggunakan alat pendengaran, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alat penglihatan tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak digunakan memahami. Seperti apa? Seperti binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Na'udzubillah. Dipermisalkan seperti binatang ternak. Orang yang tidak bisa menggunakan tiga alat tadi itu, tiga alat yang sangat mulia. Tidak bisa menggunakan pendengarannya, ya, tidak bisa menggunakan penglihatannya, tidak bisa menggunakan akal untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan ya. Ewa. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Lailuka naimun naharuka la'ibu, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Jika kamu tidak membaca, tidak pula paham, maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Nah, malamnya tidur, siangnya main-main. Maka hidup di dunia bagaikan binatang ternak. Na'udzubillah ya. Nah, na'udzubillah. Berikutnya, kata beliau di sini, fa innahu la ya'riful ibadah. Ternyata orang itu enggak tahu ibadah tadi, orang musyrik tadi ya. Wa la ya'rifu anwa'aha, tidak tahu juga jenis-jenis ibadah. Wa hadhi afatul jahli. Inilah penyakit daripada kebodohan. Karena kebodohan itu penyakit bukan? Penyakit. Sudah kita jelaskan berkali-kali dalam sebuah pantun dan puisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Nuniyah. Apa itu? Naam, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alimu rabbani. Itu. Bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Dan obatnya apa obatnya? Dua perkara yang tidak akan terpisahkan. Nah, paham itu ya? Ewa. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarqibi muttafiqani. Dua perkara yang tidak akan terpisahkan. Apa itu? Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nas dari Al-Qur'an atau nas dari As-Sunnah, itu Al-Qur'an Sunnah. Wa tabibuhu, dan dokternya yang akan mengobati penyakit tersebut apa itu? Dzalika alimur rabbani, yaitu alimur rabbani. Alimur rabbani, al-alimur rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nas min sigharil ilm qabla kibarih. Orang yang mengajari apa? Seorang alim yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi, dalam artian tadarruz, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, berikutnya. Wa min huna yata'ayyana lil ibad. Maka dari sinilah wajib atas seorang hamba atau para hamba an yata'allamu, untuk mereka mempelajari ma aujaballahu alaihim, perkara yang diwajibkan atas mereka. Masalah ibadah aja enggak tahu artinya. Miskin kan? Miskin, kasihan orang tersebut. Wa ma faradahullahu alaihim, dan perkara yang Allah Taala wajibkan atas mereka, hatta na'am ya'udduh ala wajhi sahih, hingga mereka menerapkan atau mereka mengerjakan kewajiban tersebut dalam bentuk yang sahih. Wa yatajannabu ma yukhillu bih, dan agar mereka bisa menjauhi perkara yang bisa membuat renggang kewajiban tersebut, wa ma yubtilu, atau membatalkan perkara yang wajib tersebut. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya ibadah itu harus kita tahu maknanya dan juga mengerti bentuknya, jenisnya. Kemudian setelah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang sudah kita sebutkan bahwasanya ad-du'a huwal ibadah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannam dakhirin. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.